Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali di hari ini saya Eli hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya, Surabayaku, Surabayamu, Surabaya kita semua. Sebagai sebuah kota yang sangat luar biasa, kota besar seperti Surabaya, tentunya yang namanya transportasi publik ini menjadi sebuah kebutuhan. Cuman ketika ditanya apakah transportasi publik yang sudah dimiliki oleh kota Surabaya itu sudah mudah diakses, sudah ramah, sudah aman, sudah terintegrasi. Nah, ini tentunya akan menjadi sebuah bahan evaluasi bersama, apalagi narasumber kita di hari ini yang merupakan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, ada Bapak Eri Irawan yang bersama dengan kita untuk hari ini. Selamat pagi, apa kabar Pak Eri? Wah, ini ngomong-ngomong dari rumah menuju kantor DPRD sempat pakai transportasi publik nggak? Sempat pakai FD7, feeder Wirawiri. Jadi dari terminal Beratang menuju ke sini, pas turun di depan kantor. Oke, mudah nggak sih? Tapi kalau untuk akses di tempat Pak Eri tinggal dan juga di kantor ini, kebetulan mudah, karena dekat. Oke, monggo. Mungkin bisa dibuka obrolan kita di hari ini tentang transportasi publik di Kota Surabaya, Pak Eri. Seperti apa mungkin analisanya? Ya, jadi transportasi publik di Kota Surabaya ini sudah sebenarnya merupakan kebutuhan yang mendasar ya bagi masyarakat karena mobilitasnya yang tinggi karena berdasarkan data itu ada di dalam kota ada 3 juta pergerakan tiap hari, 3 juta mobilitas orang tiap hari. Kemudian dari luar kota itu ada hampir 400.000 pergerakan tiap hari, dan itu 53%-nya dari Gresik, kemudian 42%-nya dari Sidoarjo, dan sisanya dari kota-kota sekitar. Sehingga kita sebenarnya membutuhkan sebuah kesatuan transportasi publik di Surabaya yang bagus, yang terintegrasi, yang nyaman. Dan ini sebenarnya masih proses menuju ke sana, kita masih jauh dari ideal, dan ini kemudian harus kita ikhtiarkan bersama. Oke, berarti kalau ngobrol soal transportasi publik, kita itu sudah punya apa aja sih Pak? Bus Surabaya, begitu ya? Transmanggi itu termasuk ya? Transmanggi masuk bagian dari Surabaya, begitu ya? Oke, terus habis itu Wirawiri dan juga beberapa transportasi online. Ini masih akan ditambah jumlahnya atau kita mau memperbaiki fokus ini dulu Pak Eri? Ya, sebenarnya kita harus memperbaiki fokusnya karena secara teori apa yang terjadi di Surabaya soal transportasi publiknya sudah betul ya. Karena ada feeder ini membawa orang dari yang paling dekat dari rumahnya, kemudian ke lokasi yang kemudian menjadi ke transportasi yang lebih besar yaitu Trang. Feedernya ini kan Wirawiri, kemudian Trangnya ini Surabaya Base. Surabaya Base tadi. Surabaya Base. Masuk ada Transmanggi juga. Nah, ini kemudian harus kita tambah rutenya, kita tambah armadanya sehingga masyarakat semakin nyaman. Karena selama ini jarak tunggunya, headway-nya itu masih di atas 15 menit. Padahal di kota-kota dunia itu sudah di bawah 10 menit semua. Jadi orang kemudian tidak terlalu lama menunggu transportasi publik sehingga dia terbantu mobilitasnya. Ada banyak kasus di Surabaya itu orang menunggu terlalu lama, termasuk misalnya kemarin sempat viral tuh di depan Puskesmas Pucang. Itu ada lansia setelah kontrol di Puskesmas Pucang, dia ada di menunggu feeder itu cukup lama sehingga mengeluh, sempat lelah kembali dan sempat viral juga karena divideokan waktu itu ya. Baik, sebenarnya Pak Eri kalau bicara soal bis Surabaya ini kan keberadaannya sudah cukup lama ya Pak ya di Kota Surabaya. Sudah masuk tahun keberapa Pak ini? Surabaya Bis ini mulai 2018. Apa evaluasi yang didapatkan di sana Pak? 2018 sampai dengan 2025 yang pertama ini. Jelas soal rute ya, karena kalau Surabaya Bis itu idealnya berdasarkan kajian itu kita butuh 11 rute untuk menjangkau seluruh Surabaya secara optimal. Nah, tapi ternyata sekarang kan baru 4 rute. Nah, untuk 11 jauh sekali, belum ada 50%-nya. Dan untuk 11 rute itu kita harus punya 178 unit bis. Sekarang? Nah, sekarang baru 70 unit bis. Nah, karena kan nggak semua bis itu kan jalan, karena berdasarkan ketentuan Kementerian Perhubungan harus ada yang standby jika ada kerusakan kemudian bisa segera diganti. Nah, yang kemudian butuh percepatan dari sisi Surabaya Bis. Kemudian untuk feedernya, untuk Wirawirinya itu dari 30 rute idealnya yang untuk menjangkau seluruh kota Surabaya kita baru sampai pada 11 rute. Jadi ya juga belum ada 50%-nya. Dari kebutuhan 225 unit untuk rute yang ideal seluruh Surabaya ini kita baru punya 100 unit untuk Wirawiri. Jadi kita butuh kerja keras, salah satunya nanti soal politik anggaran. Nah, politik anggaran ini yang sedang kita dorong melalui Perda Transportasi Publik yang sekarang sedang diproses di pemerintah kota, di bagian hukum, dan nanti segera dikirimkan ke DPRD. Di sana kita mendorong agar pemerintah kota berani mengalokasikan itu 5% APBD untuk transportasi publik. Nah, ini yang sudah berlaku di Semarang misalnya itu sudah berani 5%. Nah, kemudian di salah satu kota di Kalimantan juga sudah berani 5%. Tapi hanya 2 kota itu yang berani. Karena ini kan sebenarnya mahal sekali. Kita masih berapa? Kita hanya 1% dari APBD.
Hanya 1% dari APBD. Nah, kalau di Kota Semarang itu juga melalui Perda itu langsung dibunyikan secara spesifik 5% untuk transportasi publik, bukan 5% untuk sektor perhubungan ya, karena sektor perhubungan kan luas. Tapi untuk pengembangan transportasi publik. Iya. Oke. Evaluasi Pak, apakah memang kota-kota tersebut yang sudah mengalokasikan 5% tadi dikatakan jauh memang melampaui Kota Surabaya untuk transportasi publiknya? Iya, dan secara layanan kemudian secara mode share transportasi publiknya tinggi. Karena di Semarang itu sudah 7%. Jadi 7% pergerakan mobilitas orang di Semarang itu sudah memakai transportasi publik. Nah, sementara di Surabaya hanya 1%. Jadi 1% dari pola pergerakan ini yang kita memakai transportasi publik. Sementara Semarang sudah 7%. Itu tentu dampak lanjutannya apa ke soal polusi, kemudian soal kualitas lingkungan segala macam ini tentu berpengaruh ya. Sebenarnya kalau kita bicara soal feeder tadi, yang jumlah memang masih jauh dari kata ideal begitu kan. Apakah nantinya beberapa tahun ke depan itu akan memang benar-benar bisa menjangkau sampai ke titik yang paling dekat dengan masyarakat? Artinya masuk ke perkampungan begitu, atau masih akan ada lagi transportasi jenis lainnya setelah feeder itu Pak? Ya sebenarnya kalau secara teori, ini feeder ini kan hanya sasaran antara sebenarnya, jadi yang mendekati perumahan. Sebenarnya yang konteks yang paling penting tantangan kita selama ini itu kan adalah kenapa orang malas transportasi publik, karena tidak tahu first mile-nya sama last mile-nya. Jadi dia dari pertama kali berangkat ke rumah mau menuju titik pemberangkatan transportasi publik ini naik apa? Kemudian ketika sampai di tujuan akhir, halte terakhir misalnya, dia kemudian ke tempat kerja, ke sekolah itu naik apa lagi? Nah, first mile dan last mile-nya ini yang kemudian harus kita pikirkan. Kalau di luar negeri kan ada sarana mikromobilitas namanya. Itu dia pakai sepeda, pakai skuter yang kemudian bisa dititipkan di lokasi sana. Bahkan saya pernah nyoba sebelum menjadi anggota DPRD ya, tahun 2023 itu ke beberapa negara di Estonia, di Finlandia itu pakai mikromobilitasnya pakai skuter yang kita tinggal tap aja. Nah, kita tinggal tap, kemudian naik, pakai, kemudian diletakkan itu, kemudian kita naik terangnya seperti itu. Jadi yang ini kemudian perlu PR besar sebenarnya kalau soal transportasi publik. Sebenarnya yang ramah bagi kita sebenarnya sepeda, dan itu kita memang membutuhkan tempat-tempat penitipan sepeda di titik-titik keberangkatan ini yang perlu ya. Pak Eri, kalau dari segi jalan kita, infrastruktur kita, apakah sudah cukup memadai untuk bisa mendukung dan juga mendorong transportasi publik itu bisa lebih masif lagi di Kota Surabaya, Pak? Sebenarnya kalau secara infrastruktur jalan itu sudah lumayan lah. Kalau Surabaya ini kan kalau dibanding daerah lain infrastrukturnya sudah cukup bagus ya untuk menunjang mobilitas. Cuma memang dari sisi sarananya dalam arti keberadaan armadanya, keberadaan unitnya, kemudian sistem aplikasinya yang perlu terus dibenahi ini yang kemudian menjadi PR. Salah satu contoh apa? Itu kita kan belum bisa mengintegrasikan antara pergerakan Surabaya Bis maupun Wirawiri dengan Google Map misalnya, atau dengan di sistem aplikasinya itu dia sampai mana sih pergerakannya. Kalau kita memakai transportasi online misalnya ojek itu kan kita tahu, jadi kita nunggu berapa menit itu tahu. Sebenarnya contoh, sebenarnya ini bisa menjadi solusi. Contoh yang saya sebutkan di Puskesmas Pucang tadi, bagaimana orang tidak perlu menunggu terlalu lama karena dia tahu. Nah, kalau konsep di luar negeri kan bus stop itu kan sebenarnya memang tidak ada ininya Mbak, tidak ada peneduhnya. Nah, selama ini kan kita dikeluhkan masyarakat Surabaya ini bus stop kok nggak ada peneduhnya. Sebenarnya di luar negeri itu bus stop ya hanya papan, kemudian ada papan informasi, tapi dia kan terintegrasi. Tidak menunggu lama. Iya, terintegrasi karena tahu. Bedanya itu ya. Misalnya di Australia gitu, misalnya dari Sydney Opera mau ke pelabuhan, itu kita tahu kita naik apa, kemudian ini datangnya ke sini itu jam berapa, menit ke berapa. Sementara kalau di Surabaya, kalau mbaknya buka Google Map, itu misalnya dari DPRD mau ke UNER, itu hanya ada opsi informasi, kita naik ini, tapi tidak tahu pergerakannya di mana. Nah ini sebenarnya ternyata juga butuh biaya untuk mengintegrasikan itu, yang kemudian lagi-lagi kita kembali soal anggaran. Baik. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa, untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Saat lagi untuk Anda.
berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Pokok dan penting itu sebagian. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Temukan lagu-lagu hits yang sedang trending. Update playlist musik penyanyi favoritmu yang pastinya gak bakalan ketinggalan. Tak mungkin bila harus menunggu tanpa akhir. Inilah waktu musik trending Senin sampai dengan Jumat. Buktikanlah, buktikan, coba bukti. Hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan besar, hanya persatuan yang menjadi kunci utama. Tema skandal Agus difabel sekarang 15 orang tapi penyelidikan kepolisian masih sampaikan Bersama ahli dan pakar terpercaya membahas semua isu hangat ini bagaimana pengaruh Indonesia kita setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan. Mau ketawa takut dosa. Hanya di Garuda TV. Sajian informatif mengenai ragam fakta unik dari seluruh penjuru dunia. Mengulas berbagai fenomena menarik dan langka yang kaya akan wawasan. Pengetahuan dan humaniora, Oxford University awalnya justru dibuat karena desainnya yang transparan, para pengunjung yang menginap di sana. Info Miss Wow hanya di Garuda TV. gimana Mas? Kamu nggak boleh KDRT nanti. Penasaran dengan kisah cinta yang tersembunyi di balik sorot lampu? Cari tahu perjalanan spiritual yang akan mengubah pandangan tentang cinta kita. Amin. Bersama Tias Mirasih dan konsultan spiritual cinta yang akan mengungkap rahasia cinta para bintang ternama di Kita dan Cinta. Setiap hari pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Terima kasih pemirsa Anda yang masih bersama dengan kami untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Kita masih bersama dengan Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Pak Eri masih bersama dengan kita. Bapak, ketika ditanya apakah sebenarnya sudah cukup menjawab kebutuhan masyarakat Kota Surabaya untuk transportasi publik kita sekarang ini, Pak Eri? Kalau menjaga kebutuhan masih jauh ya, karena kalau dari share penggunaan transportasinya kita hanya 1%. Jadi 1% pergerakan Kota Surabaya ini 1%-nya hanya yang pakai transportasi umum, yang lainnya pakai kendaraan pribadi. Dan perlu terus didorong. Apa sih Pak, mungkin ketika Pak Eri datang langsung gitu ya, ngobrol dengan masyarakat, yang menjadikan masyarakat sampai dengan hari ini tuh masih enggan, belum bersemangat menggunakan transportasi publik, Bapak? Yang pertama adalah headway-nya ya, jadi waktu tunggunya yang lama dan belum pasti. Kadang-kadang masih dilihat 15 menit, kadang 17 menit. Nah ini kan masyarakat kan padahal memakai transportasi publik ini tujuannya adalah kepastian waktu, Mbak. Betul. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah soal first mile dan last mile tadi. Nah, jadi orang ke sana itu naik apa, kemudian setelah itu menuju lokasi. Nah, saya sendiri misalnya tadi berangkat ke Terminal Beratang itu kan dibonceng motor sama harus tetap ya. Harus tetap motornya. Karena kalau jalan kaki ya mungkin 2 kiloan. Oke. Kemudian dari sini pas turun di sini. Sebenarnya kalau pas misalnya waktu senggang bisa, cuma kalau misalnya terburu-buru kan agak repot. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan armada dan jangkauan rutenya. Ini yang masih jauh dari ideal. Tadi saya sebutkan belum ada 50% dari wilayah ini yang kemudian terlayani oleh baik Surabaya Bis maupun feeder. Ini kemudian yang harus
sama-sama kita dorong. Salah satu kuncinya memang soal anggaran tadi. Kalau misalnya anggaran 5% Oke, 5% APBD, tadi ya. kita bisa melakukan lompatan yang signifikan saya yakin terkait dengan transportasi. Banyak persoalan-persoalan yang bisa terjawab dengan anggaran di 5% itu. Ya. Kalau dari segi harga tidak ada evaluasi ya Pak? Artinya sudah cukup mudah untuk bisa dijangkau masyarakat Kota Kalau Surabaya, harga, karena ini kan pakai subsidi ya, sehingga sebenarnya lumayan murah sebenarnya kan. Kita 5.000 misalnya dari tempat asal ke kerja 5.000 kan sebenarnya sangat Jauh terjangkau. Oke, baik. Sebenarnya kalau bicara soal beberapa transportasi publik tadi, Pak Eri, ini tentunya menjadi sebuah keinginan tersendiri. Warga ini bisa memanfaatkan secara optimal, begitu kan? Sampai dengan hari ini, berapa banyak sih masyarakat yang memang benar-benar merasa butuh dan bisa memanfaatkan ini lebih maksimal lagi? Sebenarnya permintaan masyarakat itu tinggi. Jadi tahun lalu itu 3,5 juta penumpang total. Kemudian tahun ini ditargetkan 4,5 juta penumpang. Cuma ya memang itu tadi. Masyarakat masih meragukan soal jarak waktu tunggunya itu tadi. Kemudian soal dia titik pertama dan titik terakhir. Kemudian soal kemarin ada problem lagi, misalnya sopirnya ternyata banyak yang ugal-ugalan di Wirawiri itu, yang kemudian kemarin kita evaluasi juga dan kita tertibkan agar tidak ugal-ugalan. Karena apa? Karena mereka kan ini ya ditarget kemudian ini kan karena kekurangan armada, dia ditarget dengan waktu tertentu harus tiba di halte A misalnya, tapi kemudian karena satu dan lain hal ada kemacetan. Kemudian dia akhirnya begitu proses mendekati sana ugal-ugalan gitu. Nah, ini kan karena sebenarnya juga karena salah satunya adalah kekurangan armada, sehingga sopirnya itu kejar target gitu. Padahal mereka ini secara digaji oleh pemerintah kota ya Pak ya, iya, bukan dari banyaknya rute begitu kan? Dia bukan banyaknya orang yang diangkut, tapi pokoknya dia digaji per bulan itu tetap gitu. Oke, Bapak kembali pada Perda tadi, saya ingin tahu mengintip sampai dengan hari ini sejauh mana Pak perjalanan Perda tentang transportasi publik Kota Surabaya, Pak Eri? Jadi Perda ini kan sebenarnya diusulkan oleh pemerintah kota, tapi sudah mungkin setahun terakhir ini belum juga dikirim ke DPRD Kota Surabaya. Saya kira perdebatan terbesarnya ada pada 5% alokasi APBD itu. Karena awalnya itu sempat tidak akan dimasukkan, tapi kita mendorong agar itu dimasukkan. Karena sebenarnya nanti Kota Surabaya, apalagi kita sudah declare kita akan menuju kota dunia, global city, itu sebenarnya tiga indikator yang paling wajib kita penuhi adalah pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik. Nah, problemnya adalah di Indonesia ini transportasi ini belum menjadi sektor wajib pelayanan dasar sesuai undang-undang pemerintah daerah. Masih menjadi sektor penunjang lah. Nah, yang sektor wajib pelayanan dasar kan pendidikan dan kesehatan. Kalau kemudian ini dimasukkan menjadi wajib pelayanan dasar pada kota-kota tertentu, misalnya kota-kota besar dengan jumlah penduduk dan segala macam indikator ekonominya, itu tentu akan solutif sebenarnya. Jadi pemerintah bisa mengalokasikan anggaran secara wajib gitu, mandatory spending, hingga kita ada keberlanjutan. Karena selama ini kan seperti kita ini berperang soal anggaran transportasi publik. Kita sempat anggarkan yang 2024 itu di atas 1%, tapi kemudian dikoreksi lagi oleh pemerintah kota karena memang soal ketersediaan anggaran. Baik. Bapak, antara mengkampanyekan, mensosialisasikan masyarakat untuk gemar menggunakan transportasi publik dengan penyediaannya, ini gimana upaya dari DPRD Kota Surabaya? Kita butuh juga kan mengajak orang untuk mau beralih begitu, tapi di sisi lain kita juga belum siap begitu. Bagaimana Pak Eri? Ya ini memang seperti telur dan ayam ya. Mana dulu gitu ya? Mana dulu. Jadi kalau misalnya kita menumbuhkan budaya orang naik transportasi publik sementara kita belum siap, juga nanti menjadi backfire sebenarnya, karena menjadi kampanye negatif juga. Ini belum siap, kemudian ini nunggunya lama, akhirnya masyarakat malah antipati. Ini saya kira harus berjalan berbarengan dan Dinas Perhubungan harus kreatif. Salah satu yang kemarin kita dorong adalah bagaimana pendapatan non tiket ini dioptimalkan, Mbak. Nah, selama ini kan Dishub ini hanya pendapatan tiket, jadi hanya di dalam box itu saja. Padahal kalau di kota-kota dunia itu kan non fare box-nya sudah sangat optimal. Nah, bagaimana misalnya Jakarta itu kalau kita naik Transjakarta kemudian naik feedernya itu hampir tidak ada space yang tidak ada iklannya. Pendapatan non box itu artinya itu ya. Oke, baik. Bagaimana yang sempat viral iklan-iklan di atas atapnya Transjakarta segala macam itu kemudian harus dioptimalkan. Belum lagi hak penamaan halte. Jadi di Jakarta itu sudah menjual naming right halte itu miliaran rupiah. Ada misalnya halte Blok M salah satu bank. Halte ini merek kosmetik. Bahkan kemarin ada halte The Massive. Yang kemarin kemudian kita cek ternyata itu bukan The Massive-nya bayar, tetapi itu adalah bentuk kerjasama antara Pemprov Jakarta, BUMD Transportasi Jakarta dengan The Massive.
Demasif dinamakan halte Demasif Petukangan, tapi kemudian Demasif menjadi brand ambassador untuk mengamanyakan budaya naik transportasi publik. Semacam Barter. Nah, termasuk dia tampil secara berkala di spot-spot transportasi publik. Ini saya kira menarik dan ini Surabaya harus jauh lebih kreatif. Karena itu misalnya. Karena misalnya kita membayangkan ada halte Bernadia misalnya untuk Surabaya. Nah, ini kan kemudian nanti Bernadia tampil di secara berkala di Surabaya Base, di titik-titik terminal segala macam. Ini kan menjadi satu satu simbiosis mutualisme yang bagus ya. Tinggal tantangannya sekreatif apa kita mengemas itu. Tapi kadang kita berpikirnya juga begini Pak Eri, ketika masyarakat antusiasnya cukup tinggi, itu pasti akan menarik secara ekonomi juga ya kan. Padahal sebenarnya sampai dengan hari ini yaitu tadi prosentase yang menggunakan transportasi publik di Kota Surabaya masih belum cukup tinggi. Bapak, sedikit saya ingin menyelipkan soal rute. Sebenarnya bisakah itu atau memang sudah dilakukan evaluasi, artinya rute-rute yang dirasa kurang optimal itu dialihkan pada mereka yang jalur memang yang jauh lebih banyak membutuhkan Pak? Kemarin kita baru minggu lalu itu evaluasi rute terkait dengan transportasi publik di Surabaya, baik itu Surabaya Base maupun Wirawiri. Memang kita mengkritisi beberapa rute gemuk justru tidak teraliri oleh transportasi publik ini, sementara rute-rute yang kurang itu justru masih terus berlangsung. Sementara kita kan ada beberapa rute yang modelnya BTS Mbak, jadi kerjasama, jadi pemerintah kota membayar ke operator by the service BTS itu, dan rute itu kan sudah kontrak tahunan, jadi tidak bisa kita ubah. Nah, sementara yang harus kita dorong adalah rute-rute baru ini, yang rute-rute gemuk tadi seperti disebutkan, ada wilayah Kelurahan Medokan Semampir yang banyak sekali padat lembaga pendidikan, nanti itu justru tidak terlayani. Belum terlayani, oke. Jadi indikator selama ini tuh apa Pak? Artinya untuk bisa menentukan itu banyak tempat-tempat publik yang butuh diakses atau apa? Ya secara indikator sebenarnya sudah ada pakemnya ya, misalnya demand-nya termasuk dari lembaga pendidikan dan segala macam. Cuma ini memang karena permintaannya begitu besar, sementara supply-nya penawaran dari sisi ketersediaan rutenya kurang, sehingga ya harus ada skala prioritas memang. Oke, mana dulu nih yang memang dulu harus. Bapak, kalau bicara soal transportasi publik, kita boleh bermimpi atau berkaca di mana sih Pak Eri? Di Indonesia saja, mungkin kita belum sampai ke dengan luar negeri begitu ya. Di Indonesia kita boleh ngintip mana untuk bisa lebih memperbaiki lagi? Sebenarnya karakteristik Surabaya ini kan mirip-mirip Jakarta ya, karena dia model aglomerasi begitu. Nah, ini seharusnya kita juga mengacu ke Jakarta. Cuma kan memang ini butuh kerjasama lintas daerah yang besar. Nah, saya kemarin menyampaikan bagaimana kalau misalnya pemerintah provinsi ini melakukan koordinasi. Jadi Pemkot Surabaya, Pemkab Sidoarjo, Pemkab Gresik, kemudian Pemkab Mojokerto, itu dari misalnya menyediakan alokasi, kan kita tahun ini ada tambahan pajak kendaraan bermotor, Pak, option dari perubahan regulasi. Itu misalnya dialokasikan aja 10% dari situ untuk transportasi publik, untuk mengintegrasikan ini. Saya kira 2 tahun ke depan kita dapat dana yang lumayan besar, ada ratusan miliar untuk itu. Nah, cuma ini memang butuh goodwill dari semuanya untuk bagaimana kita mengintegrasikan ini, karena ini bukan kerja Surabaya saja sendiri, bukan sendiri. Karena ada 400.000 pergerakan masuk ke Surabaya tiap hari. Betul. Dan itu juga berasal dari daerah Surabaya, sekitar. dari Sidoarjo, Gresik yang paling utama, 60% dari situ. Oke, baik, nanti kita akan coba lanjut kembali. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Update seputar lagu dan penyanyi hits dangdut Indonesia. Info menarik di balik album terbaik penyanyi hits dangdut. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintaimu. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Pasola pun dapat dilaksanakan. Ngulas ragam fenomena menarik dari penjuru dunia. Mengulik 5 informasi yang dapat menambah wawasan. Dan 5 aksi viral ada di sini. Tunggu mangsanya, Udang Mantis juga biasakan kalau saat ini kecantikan wanita Korea yang cukup besar. Kabarnya viral. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga,
Dapatkan semua berita olahraga terkini dari nasional dan internasional. Bahkan beberapa di antaranya setelah mendapat waktu istirahat dan jauh Ikuti dari analisis tajam dan rekap momen epik. Saksikan Sport 8 setiap hari hanya di Garuda TV. Cita-cita menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Kita anak Indonesia, senandung ceria dalam harmoni, menjadi generasi emas yang kan lepas landas, terbang tinggi bagai Garuda, lambungkan nama Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Shina, aku juga mau perform. Perform apa, Sky? Aku bisa menari, aku bisa bernyanyi, aku bisa menjadi talenta terbaik. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita bernyanyi, mari kita menari, tunjukkan bakat kita di panggung gembira anak Indonesia. Mari kita menjadi talenta terbaik, bagai bintang emas berkilau di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Di panggung gembira anak Indonesia. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. 2007 dan melakukan penerbangan pertamanya. Amerika Serikat pada Temukan fakta unik di balik rancangan alutsista yang paling canggih. terbesar dan terkuat. Kolaborasi teknologi canggih dalam informasi dunia militer. Di balik senjata, hanya di Garuda TV. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira.
Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di Panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami pemirsa untuk program Rebus Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Kita boleh bermimpi, yang artinya memang itu butuh sebuah upaya untuk bisa mewujudkan begitu ya. Tapi dalam beberapa tahun ke depan kita sangat berharap ada perubahan atau juga lompatan besar pada transportasi publik di Kota Surabaya. Apa mungkin yang bisa kita sampaikan Pak Eri kalau ini memang menjadi sebuah langkah nyata bagi warga Kota Surabaya untuk bisa punya transportasi publik yang jauh lebih baik? Baik, Pak Eri. Ya, kalau kita bicara transportasi publik, kita kan sebenarnya butuh game changer ini. Nah, game changernya apa? Salah satu yang harus didorong adalah nanti pelayanan BRT ya. Nah, jadi bus rapid transit yang ada dedicated line untuk bis. Ya, ini seperti di Transjakarta. Ini kalau kita ikuti sekarang memang sedang dalam proses kajian. Kita kan dibantu oleh lembaga internasional untuk itu, Pemkot melalui Kementerian Perhubungan dibantu. Nanti kalau misalnya ini lancar, itu rencananya memang 2026 proses awal konstruksi. Tapi saya masih belum mendapat update terkait hasil kajiannya. Cuma kemarin diskusi dengan lembaga internasional itu ada beberapa skenario, jadi modelnya nggak seperti Transjakarta murni begitu, karena ada gabungan antara yang jalur yang dedikasi khusus untuk bis itu, tapi ada juga yang umum. Jadi misalnya yang daerah-daerah padat penduduk, daerah-daerah padat mobilitas itu, seperti Jalan Ahmad Yani itu nanti akan ada dedicated line. Tapi yang daerah yang agak longgar, itu yang agak masih belum terlalu macet, itu bis itu nanti akan bergabung dengan kendaraan yang lain. Ini yang model sistem gabungan seperti itu yang nanti akan diterapkan untuk di Surabaya. Ini berarti untuk BRT itu sendiri rutenya akan berbedakah dengan yang ada sekarang atau bagaimana gambarannya Pak Eri? Berbeda dan memang ada beberapa yang belum ya berarti? Ya, yang belum. Beririsan dan ada yang belum juga. Nah, ini yang kemudian kendalanya lagi-lagi nanti terkait anggaran, karena itu nanti dananya dari lembaga internasional melalui Kementerian Perhubungan. Yang kemudian sekarang dalam proses kajian dan kita sudah beberapa kali diskusi, mungkin tahun ini ada sekitar 2-3 kali pertemuan termasuk mengundang DPRD Surabaya dengan lembaga internasional yang membiayai itu, dan semoga bisa segera terrealisasi tahun depan karena beberapa daerah seperti Medan itu sudah mulai jalan. Berarti BRT ini nanti akan ditargetkan bisa menyelesaikan berapa titik baru Pak untuk bisa menjawab kebutuhan transportasi publik itu tadi? Kalau idealnya di yang terang ya, yang besar itu kan sebenarnya 11 rute ya, 11 rute besar. Nah, ini kita bertahap untuk BRT mungkin kita bisa menyelesaikan di hampir 8 rutenya. Jadi dari sekarang posisi 4 nanti ada 8 rute lagi. 8 tambah 4, ya. Oke, cukup menjawab kebutuhan. Bapak dari tadi belum disinggung soal kemacetan. Saya jadi pengen tahu, padahal kemacetan itu sendiri juga menjadi salah satu faktor kenapa kita masih enggan gitu kan. Artinya pemanfaatannya kurang maksimal itu karena ya itu tadi jalan-jalan Kota Surabaya masih banyak yang macet Pak Eri. Ya ini kan seperti apa ya, seperti telur dan ayam kan. Orang naik transportasi publik kemudian mengurangi kemacetan atau kita kemudian bersiasat dengan kemacetan itu dengan naik motor misalnya. Nah, ini yang kemudian butuh solusi yang sebenarnya komprehensif. Apakah transportasi publik menyelesaikan kemacetan? Belum tentu juga, karena di kota-kota dunia pengalaman yang berhasil menekan kemacetan itu kan bukan hanya soal transportasi publik, tapi juga bagaimana kita menerapkan parkir mahal misalnya. Kemudian bahkan di beberapa kota di dunia itu kan sudah jalan berbayar. Jadi meskipun bukan jalan tol itu kan sudah berbayar. Nah, itu kemudian saling melengkapi untuk menekan kemacetan. Tidak bisa kemudian misalnya ini 11 rute terrealisasi, 30 rute terrealisasi apakah menekan kemacetan? Ya belum tentu juga kalau kemudian kesadaran masyarakat belum tumbuh, kemudian masih belum ada barrier yang tinggi untuk kita mengakses kendaraan pribadi dengan untuk mudah ke jalan, itu kan kemudian menjadi satu kesatuan solusi. Tapi kalau menambah kemacetan, tidak juga? Bisa jadi? Bisa jadi juga menambah kemacetan. Seperti begini, misalnya di Jakarta ya, kenapa kok Jakarta ini transportasinya sudah bagus, tapi kenapa kok masih macet? Nah ini kan kemudian menjadi PR juga, bagaimana di Surabaya nanti dengan transportasi publik yang bagus, tapi kemacetan berkurang. Nah, karena tadi Pak, kita tidak ada kebijakan parkir yang tinggi misalnya. Nah, kemudian tidak ada kebijakan membayar jalan raya, itu kan tidak ada di Jakarta. Begitu akan ada diwacanakan, sudah reaksi publik sudah
sangat negatif sehingga orang tidak berani. Padahal di luar negeri itu sudah biasa, road pricing itu sudah biasa. Ya. Pak, di Komisi C, kebijakan seperti apa yang paling cocok untuk Kota Surabaya berkaitan dengan transportasi publik? Pernah nggak sudah ada sebuah upaya duduk bersama, Pak, dari semua wacana yang Bapak sampaikan tadi? Yang pertama itu pola pikirnya harus aglomerasi. Ya, jadi aglomerasi antara Surabaya dan daerah sekitarnya. Karena ini kan sebenarnya banyak komuter, kemudian misalnya dia sampai di stasiun Gubeng atau stasiun Pasar Turi. Itu setelah itu dia ke tempat kerjanya itu naik apa? Nah, kemudian dia naik ojek lagi, kemudian dia naik mungkin kendaraan yang berbasis pribadi. Nah, ini kan kemudian harus ada integrasi antara daerah-daerah komuter itu dengan kebutuhan akses di Kota Surabaya. Ini harus terintegrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, soal anggaran. Jadi soal anggaran ini kita harus benar punya concern karena tanpa itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kuncinya di situ. Jadi antara integrasi dan anggaran itu menjadi satu. Sasaran Bapak, siapa sebenarnya yang harusnya sudah mulai memanfaatkan lebih transportasi publik di Kota Surabaya? Ya seharusnya semua masyarakat ya. Selama ini itu kan ada persepsi orang naik transportasi publik adalah orang yang dalam tanda kutip golongan menengah ke bawah. Kenapa? Karena dia tidak mampu membeli kendaraan pribadi. Nah, sementara kalau di kota-kota dunia orang naik transportasi publik ya orang yang secara ekonomi sudah sangat mapan sebenarnya. Nah, dia sudah dia punya mobil, dia punya kendaraan pribadi tapi memilih transportasi publik. Maka di salah satu kutipan yang terkenal itu Wali Kota Bogota, salah satu kota dengan transportasi publik terbaik dunia, bahkan sempat dapat penghargaan, itu adalah apa sih negara kaya itu? Negara kaya itu bukan ketika orang kaya itu kemudian membeli mobil pribadi untuk kepentingannya, tapi orang kaya menaiki transportasi publik. Dan kita belum. Dan kita belum pada kesadaran itu. Karena persepsi kita, orang naik transportasi publik adalah orang golongan menengah ke bawah. Karena dia tidak punya kemampuan untuk membeli mobil. Kira-kira begitu. Semoga nanti pola pikir kita, mindset kita juga sudah mulai berubah. Pak Eri, langkah konkret apa ini yang tengah dipersiapkan oleh Komisi C untuk bisa mendorong selain masalah perda dan juga upaya anggaran tadi? Ya, yang pertama perda kita targetkan tahun ini bisa mulai dibahas ya, transportasi publik itu. Kemudian yang kedua, kita mendorong Dishub untuk lebih kreatif menggali sumber-sumber pendapatan. Tadi yang non-verbal. Kemarin kita hitung kasar dengan komunitas pencinta transportasi publik di Kota Surabaya, kita setahun sebenarnya bisa menghasilkan kira-kira hampir 7-10 miliar pendapatan dari iklan saja ya, dari iklan saja. Tapi itu belum optimal. Nah, itu kan sebenarnya sudah bisa kita membuka satu rute, katakanlah begitu, untuk tambahan. Sebenarnya kalau hanya bersumber dari APBD kan kita kesulitan. Nah, ini yang kemudian perlu didorong. Kemudian yang ketiga, kita harus menggelurakan budaya masyarakat naik transportasi publik. Naik transportasi publik nyaman dan sebenarnya tepat waktu karena saya kesini itu tadi hanya sekitar 30 menit. Nah, dan itu sebenarnya sama dengan ketika saya naik mobil misalnya. Dan lebih nyaman dan jauh lebih murah. Lebih efisien tadi ya. Kemudian yang keempat ini harus dikaitkan dengan kesadaran perubahan iklim sebenarnya, Mbak. Nah, di Surabaya ini kita harus misalnya di tiketnya itu kita harus mengkonversi. Ketika Anda naik transportasi publik ini maka Anda menekan jumlah emisi karbon itu sekian. Nah, kalau di kota-kota dunia kan begitu kita keluar tiket, itu sudah ada infonya. Nah, begitu Anda naik kereta api, begitu Anda naik bis, kemudian begitu Anda naik mikromobilitas, itu Anda menekan emisi sekian pada rute ini. Nah, itu bagian dari kita mengkampanyekan, meningkatkan kesadaran untuk bagaimana kita sama-sama menjaga alam ini. Karena ini terkait juga dengan polusi ya. Betul. Karena datanya 78% energi dunia ini kan tersedot di kota-kota, di kota-kota dunia, termasuk Surabaya ya. Dan itu 75% emisi itu didatangkan dari transportasi. Nah, ini kemudian menjadi PR berat bagi kita. Baik. Saya sebenarnya masih langsung ingin melanjutkan pertanyaan, tapi ternyata harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Sahabat, kita bisa raih mimpi
yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu kan berakhir indah. Kan berakhir indah. Tetap bekerja keras, kita semua bisa meraih mimpi. Kita kuatkan tekad, yakinlah semua bisa. Bakatku, bakatmu mungkin saja beda, dan hobiku, hobimu juga tidak sama. Tetapi semangat kita harus bersama, berjuang untuk meraih mimpi yang indah. Selalu berdoa pada Tuhan yang kuasa, yakinlah pasti kita bisa berprestasi. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu. Berdirilah, berlarilah, dan kejarlah semua mimpi yang menunggumu untuk dapat kau miliki. Melangkahlah dengan pasti, yakinkanlah dalam hati semua lelahmu dan perjuanganmu kan berakhir indah. Berjuang untuk meraih mimpi yang indah kan berakhir indah. Tetap bekerja keras. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer, setiap hari hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih di medan pertahanan negeri. Dengan pesawat tempur dan perang elektronika. Dalam informasi dunia militer di garda terdepan. 737 pesawat CN-235 kali perlengkapan senjata untuk menyerang musuh. Pertunjukan hebat dari TNI Angkatan. Garda Dunia setiap hari hanya di Garuda TV. Intip aktivitas presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Operasi yang dikelola oleh warga binaan. Laporan 8 siang setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Ya, baik, kita masih hadir kembali untuk Anda pemirsa, tentunya untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Pak Eri, dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, boleh dong akhirnya kalau saya mewakili masyarakat Kota Surabaya itu
merasa berarti sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota itu masih kurang, informasi, upaya edukasi. Kan harusnya ya itu tadi orang memahami begitu ya. Berapa upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga lingkungan, menekan emisi dan sebagainya. Satu itu tadi, terus apa saja manfaatnya, termasuk juga ini loh kemudahan yang bisa kamu dapatkan ketika kamu menggunakan transportasi publik. Sosialisasi, apa Pak kritik atau juga masukan yang bisa Bapak berikan? Ini lagi-lagi soal inovasi dan kreativitas ya, karena kalau misalnya sosialisasi rute gitu, misalnya kita sebenarnya bisa menggandeng rute-rute yang menjadi tujuannya restoran, gitu, kampus, dan itu sebenarnya bisa dibundling. Kalau di marketing itu kan bisa dibundling, bisa di co-promotion gitu. Misalnya dengan membeli tiket dengan rute tujuan yang arahnya misalnya daerah Kertajaya, di situ ada restoran misalnya, maka Anda akan mendapatkan diskon di restoran itu. Misalnya. Itu kan sebenarnya bisa kita lakukan secara integrasi, dan itu nanti mempengaruhi misalnya pembayaran PBB-nya, misalnya, mempengaruhi pembayaran pajak restorannya. Kalau misalnya kita berpikir holistik terhadap transportasi publik ini, sebenarnya kita bisa melakukan merangkul semua kalangan lah untuk transportasi publik ini. Kita sering bilang bahwa ketika kita membangun transportasi publik ini sebenarnya kuncinya bukan pada unitnya itu tapi bagaimana kita merangkul ini menjadi sebuah ekosistem besar transportasi publik. Kalau tanpa itu kita akan susah. Apa sebenarnya yang menyulitkan untuk bisa mewujudkan ide-ide kreatif seperti yang Pak Eri sampaikan sampai dengan hari ini, Pak? Sebenarnya tinggal kemauan aja sebenarnya, kemudian berani berpikir out of the box, dan sebenarnya ini kan legal semua. Contoh misalnya kita menjual penamaan halte itu. Nah, itu kan Pemkot kemarin begitu kita diskusi masih terjebak pada misalnya aturan appraisal itu gitu. Kemudian padahal itu sebenarnya kan bisa dilakukan karena di Jakarta pun bisa dilakukan. Kita kan hidup di bawah langit yang sama. Sebenarnya kan aturannya kan bisa kita terapkan bersama-sama. Nah, itu yang kemudian masih menjadi halangan. Padahal wacana ini sudah saya dorong sebenarnya sudah sejak setahun lebih yang lalu. Termasuk di dalam feeder itu misalnya ada televisi sebenarnya. Televisi yang saya kan sering naik itu dan tidak berfungsi sebagai iklan itu. Dia hanya di situ misalnya ceramah pidato-pidato pejabat di Kota Surabaya. Yang kemudian itu ya mohon maaf kan tidak menarik bagi masyarakat. Sebenarnya itu bisa dijual lah untuk iklan gitu. Nah. Betul. Berarti benar. Kalau saya tadi sempat membayangkan jangan-jangan kita itu terjebak pada sulitnya aturan begitu kan. Harusnya itu bisa lebih dipermudah ya Pak ya. Artinya kemudahan itu sebenarnya bisa ditawarkan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk bisa menarik. Yaitu tadi kita mudah untuk bisa mendatangkan iklan dan sebagainya Pak Eri. Sebenarnya cara aturan bisa, cuma tinggal mau apa enggak gitu loh. Nah, tinggal bagaimana nanti kita pendampingan dengan BPKP, dengan aparat segala macam sehingga ini sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi aturan gitu aja. Oke, baik, aturannya sudah ada dan tentunya tinggal bagaimana kita mengeksekusi begitu ya ide-ide kreatif itu sendiri. Pak Eri, kita juga ingin tahu sedikit keluar dari tema kita di hari ini tentang transportasi publik begitu. Ketika Bapak hadir langsung Pak kemarin di masa-masa reses ngobrol dengan masyarakat, ada nggak masukan yang berkaitan dengan transportasi publik Pak di dapil Bapak? Ya, salah satunya adalah soal aplikasi ya. Karena aplikasi itu yang berbasis iOS itu kan baru hadir. Sementara masyarakat sudah menunggu ini lama. Nah, padahal banyak juga ketika saya reses di salah satu perumahan itu orang pengen gitu loh memakai itu, tapi dia kan tidak punya aplikasi itu tadi. Sementara di Surabaya ini kan baru meluncur itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita belum ada integrasi aplikasi sebenarnya. Jadi Dinas Perhubungan ini membuat aplikasi sendiri-sendiri. Padahal ini sebenarnya bisa diintegrasikan dengan aplikasi super app-nya pemerintah Kota Surabaya yang namanya Wargaku itu tadi. Karena begitu kita misalnya di Singapura itu kan ada Live SG. Itu sudah terintegrasi, kita mau naik transportasi publik, mau naik apa terintegrasi di situ dengan administrasi kependudukan, dengan layanan kesehatan. Sementara masyarakat Surabaya ini harus download aplikasi terkait dengan transportasi publik. Sendiri, kemudian harus butuh apa lagi beda lagi. Kemudian harus didorong diintegrasikan. Ini yang menjadi PR juga dan menjadi keluhan masyarakat karena kita harus melakukan pengisian data secara berulang. Oke. Jadi itu yang sempat dikeluhkan ya Pak ya. Satu yang saya tambahkan Pak, SDM kita, masyarakat kita ini kan masih beragam. Ketika itu diwujudkan, itu kan berarti artinya sudah menjawab kebutuhan. Tapi di sisi yang lain, itu tentunya menimbulkan problem baru juga. Artinya belum semua masyarakat kita yang menggunakan transportasi publik tadi bisa mengakses. Bahkan sekarang saja dari segi pembayaran yang menggunakan QRIS dan sebagainya, itu banyak yang masih bertanya bisa nggak harus tunai dan sebagainya. Menjawab kesenjangan itu bagaimana Pak Eri? Ya sebenarnya ada beberapa solusi ya terkait itu. Tetapi memang kita di mana-mana di dunia ini memang sudah cashless ya untuk transportasi publik. Karena itu memudahkan bukan hanya dari sisi pengelolaan keuangan tapi juga kecepatan orang untuk melayani. Ya, bayangkan kalau misalnya kita seperti kondektur gitu yang zaman dulu
pakai tunai gitu kan harus antri dan segala macam, itu kan sangat menyusahkan. Sementara jarak antar halte bisa jadi cukup pendek ya untuk kita bisa turun gitu. Dan bahkan sekarang bis-bis yang di Purabaya itu juga sudah banyak yang pakai mesin pembayaran non tunai. Nah, jadi masyarakat tinggal membayar di atas bis itu sudah bisa gitu. Saya kira itu tidak menjadi problem ya untuk masyarakat di Kota Surabaya, karena saya melihat selama ini generasi banyak yang bisa mengikuti ini. Nah, plus tentu yang perlu diperbanyak selain rute tadi Mbaknya nyinggung soal lansia, itu sebenarnya kita perlu menambah jumlah penerima insentif yang gratis. Selama ini kan di Surabaya ada beberapa penerima insentif, misalnya ada disabilitas, kemudian lansia itu yang gratis. Ini kita perlu terus perlebar, misalnya dengan penggerak-penggerak kampung misalnya, kemudian guru-guru agama segala macam, sehingga semakin banyak orang yang naik transportasi publik. Ini untuk stimulan awal aja sebenarnya. Jadi kita coba gerakan dari level yang paling bawah begitu ya. Iya. Baik Bapak, ini berkaitan dengan di dapil Bapak ketika reses, selain masalah transportasi publik apa Pak Eri yang mungkin sempat disampaikan yang itu bisa menjadi bahasan di Komisi C juga? Kalau yang berkaitan dengan transportasi publik selain soal aplikasi tadi ada dua yang menjadi sorotan sebenarnya. Yang pertama adalah ketersediaan rute ya, tadi sudah kita bahas karena memang masih minim. Kemudian yang kedua adalah soal kenyamanan, dalam hal ini ada driver yang ugal-ugalan. Ini yang kemarin juga sempat kita hearingkan di DPRD Kota Surabaya, dan akan ada dilakukan penertiban terhadap driver-driver keamanan ini. Pak, tidak menjadi pembahasan juga di sana? Keamanan sampai dengan ini tidak ada catatan yang krusial ya, karena sekarang juga kacanya sudah terbuka, kemudian sudah ada CCTV segala macam, sudah responsif gender juga saya kira di transportasi publik Kota Surabaya. Ramah lansia, ramah perempuan juga. Dan ramah disabilitas, karena rute harian saya dari FD7 itu Wirawiri dari Beratang ke sini itu ada satu disabilitas, dia yang bekerja di salah satu perkantoran di Jalan Pemuda itu di sampingnya SPBU itu. Nah, dia tiap hari naik itu dan dia gratis. Ya, karena di situ dia menjadi semacam office boy begitu, tapi dia penyandang disabilitas dan dia mendapatkan layanan ini dengan baik. Berarti satu PR kita bersama bisa mendorong DPRD khususnya di Komisi C untuk bisa mulusnya tercipta anggaran tadi ya Pak ya. Salah satu yang karena itu adalah kunci utama begitu kan. Itu ketika bisa terwujud maka secara otomatis akan bisa menyelesaikan beberapa problem lainnya berkaitan dengan transportasi publik di Kota Surabaya. 5% dari APBD kita sudah bisa dapat dana itu sekitar 600 miliar setahun. Berapa tahun sih kira-kira Pak Eri kita mulai bisa bergerak, bermimpi, mewujudkan mimpi kita punya transportasi publik yang jauh lebih baik? Saya kira kita perda dulu ya Pak ya aturannya. Iya, perda dulu. Contoh seperti Semarang ya. Semarang itu kan memulai Trans Semarang itu 2009. Sementara kita memulai itu 2018. Jadi kita kira-kira tertinggal kurang lebih 9 tahun dari Semarang untuk memulai ya. Maka wajar kalau Semarang sekarang lebih advance lah dari Surabaya terkait transportasi publik. Kita butuh sedikit berlari mengejar ketertinggalan itu sendiri. Baik, nanti kita akan coba lanjut kembali. Kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa Senin sampai dengan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV.
boleh jadi Pak Eri, kita ini tengah membutuhkan banyak peran serta masyarakat. Artinya begini, teman-teman yang bergerak generasi muda, para influencer begitu ya, ini tentunya juga boleh sebenarnya berkecimpung semacam melakukan sosialisasi, ajakan agar masyarakat sadar. Yaitu tadi, karena kita juga tengah melangkah, ini mana dulu nih yang harus dimulai begitu kan, seperti kata Pak Eri tadi, antara telur dulu atau ayam dulu. Tapi boleh kita mulai dari peran serta masyarakat, Pak Eri. Apa yang mungkin bisa disampaikan sebelum closing? Ya, ini kan kalau di Indonesia ya, secara umum kita mendorong budaya naik transportasi umum ini kan harus polanya ada insentif dan disinsentif. Nah, jadi salah satu insentifnya apa? Yang pertama kita memperluas sasaran penerima transportasi publik gratis. Tadi kan ada penyandang disabilitas, kemudian lansia. Nah ini di Surabaya perlu didorong lewat itu dulu ya. Penggerak-penggerak kampung, misalnya kader Surabaya Hebat misalnya digratiskan, kemudian guru-guru ngaji dan segala macam, guru-guru agama, nah, itu perlu didorong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kita perlu membuat gerakan semacam hari naik transportasi umum misalnya. Nah, di kota Surabaya yang bisa dimulai dari ASN misalnya, dari ASN. Kemudian meskipun ini secara rute belum ideal ya, tapi harus kita dorong. Itu dia. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas tadi, kita dengan mendorong public figure, kemudian mendorong influencer untuk ikut bersama, mendorong anak-anak masyarakat muda kita begitu ya, untuk naik transportasi publik. Dan ini kita masih kekurangan komunitas ya, kalau di Surabaya ini komunitas yang pengguna transportasi publik ini mungkin nggak lebih dari 3 komunitas yang pernah saya temui ya. Sementara kalau di Jakarta itu kan luar biasa besar. Jadi dia ada komunitas susur kampung, kemudian misalnya dia naik transportasi publik turun, kemudian dia menyusuri kampung-kampung. Dan itu tiap minggu ada di Jakarta itu. Sehingga ekosistemnya itu terbentuk. Orang naik transportasi publik itu bukan karena kebutuhan ya, dalam arti kebutuhan karena untuk menghemat ongkos, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya dia. Nah, ini yang kemudian perlu dilakukan di Surabaya, karena orang melihat transportasi publik di Surabaya ini orang naik karena ya tidak mampu beli mobil, tidak mampu beli motor sendiri, sehingga dia naik transportasi publik. Padahal kan esensinya bukan itu. Betul. Mindset kita memang harus yang benar-benar dirubah. Bapak, closing apa yang mungkin bisa disampaikan pesan baik untuk pemerintah Kota Surabaya, termasuk ajakan bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya untuk bisa menggunakan transportasi publik. Ya, ini kan dua sisi dalam satu keping mata uang ya, antara pemerintah kota dan masyarakatnya. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang masih enggan menggunakan transportasi umum, tapi juga di satu sisi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah saja, karena ini soal ketersediaan anggaran yang harus juga berbagi dengan sektor yang lain. Maka komitmen pemerintah kota untuk mengalokasikan 5% APBD ini penting untuk kita bagaimana meningkatkan mode share penggunaan transportasi publik. Karena di kota-kota dunia itu 30% sampai 60% mobilitasnya sudah transportasi publik. Sementara kita di Surabaya baru 1%, di Semarang 7%, sudah tertinggal 6%. Bukan angka yang sedikit untuk kita kejar. Sehingga pemerintah kota kalau bisa mengalokasikan 5% APBD untuk transportasi publik, saya yakin akan ada lompatan signifikan, dan itu berbarengan dengan kesadaran masyarakat untuk tumbuh menggunakan transportasi publik. Karena begitu anggaran naik, kenyamanan naik, rute bertambah, segala macam, otomatis kita bisa mengencourage masyarakat secara lebih luas untuk bisa menggunakan transportasi publik ini. Oke, baik, matur nuwun sangat Pak Eri. Mungkin bisa kita mulai dari diri kita sendiri dulu begitu ya. Memang masih belum ideal angkanya ketersediaan yang ada, tapi ketika memungkinkan untuk bisa mengakses atau juga menggunakan transportasi publik, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Terima kasih sekali sudah bersama untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan juga menginspirasi masyarakat di Kota Surabaya. Saya Eli, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV.